Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Zahra Mustafa sebagai moderator dari kelompok 1 dan 8 akan mempresentasikan kembali hasil diskusi, yaitu mengetahui evolusi konvensional CRM. Namun saya di sini tidak sendiri, saya bersama kelompok saya yang beranggotakan Ananda Karan Marsyanda, Eksa Walastata Nugraha, Kilas Putra Daksina Arga, dan Sekar Widyadi. Materi kami memiliki beberapa subbab sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tradisional marketing. Kedua, definisi pelanggan. Ketiga, definisi hubungan pelanggan. Keempat, mengukur return customer. Kelima, memberikan informasi mengenai sistematika penulisan skripsi. Keenam, evaluasi teknologi dan pelanggan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sosial CRM. Materi pertama kami akan dibacakan oleh Ananda Karal Marsyanda. Waktu dan tempat, saya persilakan. Materi yang pertama yaitu traditional marketing. Traditional marketing merupakan strategi pemasaran yang melibatkan beberapa media konvensional. Meskipun media digital telah mengambil alih sebagian besar pemasaran, tetapi masih banyak brand yang memanfaatkan media tradisional ini untuk keperluan promosi. Traditional marketing adalah sebuah istilah strategi pemasaran yang memiliki beragam saluran perikanan seperti iklan di media cetak, papan reklame, televisi, pamflet, dan kampanye poster, hingga iklan siaran radio. Tujuan dari pemasaran tradisional yaitu untuk menjangkau target pasar, memperkuat citra merek, hingga meningkatkan penjualan. Keuntungan dari tradisional marketing ini ada dua, yaitu yang pertama menjangkau pelanggan lokal, dan yang kedua yaitu mendapatkan pelanggan baru. Yang kedua yaitu terdapat definisi pelanggan. Menurut Rushdie tahun 2017, menyatakan bahwa pelanggan atau customer adalah seseorang yang datang atau memiliki kebiasaan untuk membeli sesuatu dari penjual. Kebiasaan tersebut meliputi aktivitas pembelian dan pembayaran atas sejumlah produk yang dilakukan berulang kali. Dan secara umum, pelanggan adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa secara terus-menerus. Pelanggan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu pelanggan internal, pelanggan eksternal, hingga pelanggan perantara. Yang pertama yaitu pelanggan internal, merupakan orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa bisnis yang masih berada dalam lingkup bisnis Anda dan menjual kembali kepada orang lain. Yang kedua yaitu terdapat pelanggan eksternal, yaitu seorang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa untuk dirinya sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelanggan perantara, adalah seseorang atau kelompok individu yang tidak menggunakan produk atau jasa seperti pelanggan internal, namun tidak berasal dari lingkungan perusahaan. Selanjutnya, definisi hubungan pelanggan. Customer relationship adalah suatu strategi pemasaran yang berupaya untuk mempertahankan klien, konsumen, atau pelanggan dengan cara mengelolanya dengan baik agar melakukan pembelian berulang, sehingga konsumen akan selalu merasa puas dan tidak kecewa, karena customer atau pelanggan merupakan aset penting bagi bisnis. Salah satu cara mempermudah komunikasi dengan pelanggan yaitu dengan pengelolaan data pelanggan yang optimal. Semakin bertambah jumlah pelanggan, maka berarti semakin baik perkembangan bisnis yang dijalani. Ada beberapa manfaat customer relationship, yaitu yang pertama meningkatkan loyalitas pelanggan, kedua peningkatan kepuasan pelanggan, ketiga masukan dan umpan balik yang bernilai. Next. Mengukur return customer. Returning on customer atau kepuasan pelanggan menurut para ahli Philip
Coulter dan Kevin Lane Keller 2007, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan hasil kinerja produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Mengukur kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, memaksimalkan metode keluhan dan saran. Informasi yang didapatkan melalui saran dan keluhan pelanggan bisa memberikan ide dan masukan bagi perusahaan untuk mengatasi masalah apa yang mereka hadapi, terutama dengan pelanggan, apakah mengenai pelayanan ataukah produknya. Kedua, menggunakan jasa ghost shopping adalah orang yang dipekerjakan untuk menjadi atau bersikap sebagai pembeli atau pelanggan dengan menyewa jasa ghost shopper merupakan salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan. Ketiga, melakukan survei pelanggan. Survei dapat dilakukan dengan cara pemberian kuesioner pada konsumen lewat surat ataupun wawancara secara langsung. Selanjutnya adalah sistematika penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi adalah kerangka penulisan skripsi mulai dari bab awal hingga bab akhir. Mengutip pedoman penulisan skripsi dari karya ilmiah oleh Ahmad dan DKK 2001 85-91. Sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Yang pertama, bagian awal. Bagian awal biasanya disebut juga sebagai bagian muka skripsi yang terdiri atas halaman judul, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan tim penguji, halaman pernyataan keaslian skripsi, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Yang kedua ada bagian isi. Bagian isi merupakan bagian utama skripsi yang dikerjakan dan harus memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah bab 1 atau pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi operasional. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka, yang memuat landasan teori, hasil penelitian dan yang relevan, kerangka pikir penelitian, dan pertanyaan penelitian. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian, yang memuat jenis penelitian, langkah-langkah penelitian, objek dan waktu penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian bab keempat yaitu hasil penelitian. Yang pertama ada hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian bab 5 yaitu berisi kesimpulan dan saran serta implikasi. Yang ketiga adalah bagian akhir. Peneliti bisa membuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada evaluasi teknologi dan pelanggan. Seiring dengan perkembangan teknologi modern saat ini, perusahaan harus mampu memantau, menganalisis, dan memastikan teknologi yang digunakannya. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan mampu diperoleh dengan maksimal dan memuaskan pelanggan. Selain itu, pada pihak pelanggan ataupun konsumen juga mengalami perkembangan perilaku, terutama dalam aktivitas pembelian. Dalam hal ini, seorang pelanggan harus mampu memperilaku kritis dan pintar dalam memilih produk yang dibelinya. Next.
Selanjutnya ada sosial CRM. Sosial CRM adalah layanan CRM yang terintegrasi dengan media sosial dalam suatu platform terpadu. Tujuan dari penggunaan sosial CRM adalah untuk membantu memudahkan bisnis dan meningkatkan interaksi dan hubungan pelanggan pada berbagai seluruhan. Sosial CRM berperan sangat penting dalam dunia bisnis karena dapat menjadi wadah hubungan pelanggan di media sosial. Contoh penerapan sosial CRM dalam bisnis yaitu 1. Untuk penjualan, 2. Untuk customer service, 3. Hubungan sosial dengan calon pelanggan, 4. Serta strategi marketing yang lebih personal. Manfaat sosial CRM. Yang pertama, memberikan layanan melalui platform online yang digunakan oleh pelanggan. Yang kedua, melakukan interaksi dan hubungan dengan pelanggan secara real time. Yang ketiga, menangani keluhan pelanggan secara melalui monitoring media sosial. Yang keempat, meningkatkan exposure pada media yang banyak digunakan oleh pelanggan. Yang kelima, meningkatkan hubungan di dalam dengan pelanggan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.